Di hataman itu sebetulnya ada suatu kalimat, satu kata. Yang kata itu sebetulnya kalau untuk usaha ya lancar, kalau untuk rezeki ya lancar, dan untuk kehebatan itu hebat memang. Apa? Kata ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ini kalau Bapak masuk penjara, itu bisa keluar cepat Pak dari penjara. Kalau Bapak lagi kesulitan uang, cepat dapat uangnya. Makanya diberi password berapa kali ketika mau mengucapkan itu? 3 kali. Ilahi anta maksudi wa ridhoka makdubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka makdubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka makdubi. Baru ya latif, ya latif, ya. Biar kau tidak terbang di situ. Biar tetap ingat Allah. Meskipun kita tidak tujuan untuk sesuatu apapun, tapi memang ketika memang sudah manfaatnya disebutkan, ya akan ada juga untuk kita. Tapi kita ada indikatornya. Semua amalan yang kita kerjakan adalah tujuannya adalah Allah. Maka penting sekali pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini tidak ada lain adalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Likulli shay'in shughalah wa shughalatil qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan wa azka inda malikikum. Amalan ini sangat suci di sisi Allah, sangat bersih di sisi Allah kalau engkau lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu manusia ini kalau tidak masuk ke dalam dunia zikir, maka susah untuk ikhlas kepada Allah. Maka zikir itu, Bapak hadirin jamaah sekalian, para ibu, itulah nantinya akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat hati yang menyebabkan amal itu tidak diterima. Maka orang yang berzikir itu ya nggak usah takut ada ujub, ada riya. Yang penting zikir aja terus. Karena semakin lama, semakin bersih, terus nanti malaikatnya Allah tujuannya. Kemudian orang-orang yang berzikir ini adalah untuk membentengi diri dari godaan setan yang tertutup. Dari setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan Imam Ghazali mengatakan setan itu saking halusnya, maka masuknya adalah seperti ya pembuluh darah tadi, masuk di dalam pembuluh darah. Sudah sangat luar biasa hebatnya. Maka tidak ada lain untuk membentengi dari setan itu, dari iblis tadi, adalah dengan zikrullah. Sebab apa? Al-Quran mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ihim. Aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jadi kita itu nggak punya celah untuk bisa melawan setan. Ibaratnya kalau kita tinju itu, lawan kita itu bisa, lawan itu bisa lihat kita, sementara kita nggak bisa lihat lawan kita. Nah, kan istilahnya dipukulin mulu Pak. Dia pukulnya dari mana nggak tahu. Tapi disitulah hebatnya setan. Dari depan itu kita digoda dengan apa? Digoda agar kita itu tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Hadirin jamaah Thariqah Qadiriyah Aksamaniyah yang dimuliakan Allah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengadakan halaqah, ketika sedang mengadakan pengajian seperti ini, maka beliau pun menyebutkan beberapa hal untuk para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Hai para sahabat, maukah aku berikan suatu amalan yang amalan ini sangat baik untukmu? Kemudian Rasulullah masih melanjutkan, wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini kalau engkau laksanakan, maka derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah angkat derajat seseorang, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bakalan bisa menghinakannya.
Biarpun seluruh dunia mau merendahkannya, kalau Allah sudah mau angkat, tetap dia itu terangkat dan tinggi kedudukannya. Biarpun seluruh dunia mau, ya istilahnya dengan pikiran-pikiran kotornya mau menjelekannya, tetap dia itu terangkat di sisi Allah. Kemudian apa yang berikutnya Rasulullah katakan? Wa aska iha inda malikum. Dan amalan ini itu sangat suci, sangat bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini bersih, amalan ini suci. Sebab orang yang beramal itu belum tentu dia itu bersih hatinya. Kita misalnya melakukan amal, ya, infak misalnya, sedekah. Belum tentu orang yang sedekah itu suci, bersih, benar-benar karena Allah. Kita melaksanakan sholat juga belum tentu benar-benar karena Allah. Mungkin sholatnya hanya sekedar ngugurin kewajiban, gitu kan. Mungkin sholatnya juga males-malesan, bisa saja. Kemudian Rasulullah masih memberikan sebuah pernyataan yang cukup luar biasa. Wa khairul lakum min infaqi dzahabi wal waraqi. Dan amalan ini lebih baik daripada engkau berinfak, baik dengan emas maupun perak. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berinfak dengan uang itu sudah biasa, karena harganya ya tahun 2022 ya segitu. Nanti tahun 2030 sekian ya lebih turun lagi. Tapi ketika berinfak dengan emas dan perak, maka dia akan selalu konstan. Dia terus menerus harganya bertambah. Nah, tapi kata Rasulullah, amalan yang kau akan laksanakan ini akan lebih baik dari itu. Kemudian Rasulullah masih memberikan pernyataan, wa khairul lakum min an talqaw aduakum fadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini kalau engkau laksanakan, maka itu lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah, baik engkau terbunuh maupun engkau membunuh. Hadirin rahimakumullah, orang yang mati syahid itu ketika dia itu meninggal, ketika dia itu mati, maka darahnya ketika sampai ke tanah adalah sebagai kifarat dosa-dosa dari mulai dia balik sampai saat itu. Maka orang-orang yang meninggal mati syahid itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan langsung disambut oleh 72 bidadari. Nah, itu enaknya orang mati syahid. Tapi kata Rasulullah, amalan ini lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah, engkau mati syahid, baik engkau terbunuh maupun engkau membunuh. Maka para sahabat pun mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, amalan apa itu ya Rasulullah? Qala zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya zikir itu bisa seperti itu. Wa arfa'iha fi darajatikum, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian wa aska iha inda malikum. Hadirin jamaah rahimakumullah, akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Orang yang berzikir tidak akan pernah hidupnya direndahkan oleh siapapun. Kenapa? Karena ada asma Allah di dalam dirinya. Ketika ada asma'nya, maka dia selalu ditinggikan malaikatnya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, semua manusia ketakutan, semua manusia dalam keadaan gelisah, semua manusia dalam keadaan kacau. Kenapa? Menunggu selama 40 tahun di padang mahsyar. Bayangkan 40 tahun di padang mahsyar. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 40 tahun menunggu. Maka apa doanya di padang mahsyar itu orang-orangnya? Mereka berdoa, ya Allah, andaikan aku masuk ke dalam neraka pun silakan. Yang penting saat ini hisabnya dimulai sekarang ini saja. Jangan terlalu lama menunggu. Jadi memang pada gelisahnya sangat luar biasa. Menanti catatan amal itu apakah akan diberikan dari tangan kanan, apakah akan diberikan dari tangan kirinya. Namun ketika semua gelisah, hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya ada panggilan dari Allah. Hai orang-orang yang mulia, bangkitlah engkau.
dipanggil oleh Allah ketika semuanya dalam ketakutan, dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang mulia. Kita bisa menggunakan image kita, imajinasi kita, bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah yang maha sempurna, dipanggil sebagai orang-orang yang mulia. Maka ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang mulia itu ya Rasulullah? Mereka-mereka yang mulia adalah adzakiruna katsirun. Mereka orang-orang yang mulia adalah orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nanti di akhirat, Pak. Di akhirat itu tidak ada yang namanya rasa takut. Kenapa? Dipanggil sebagai orang yang mulia oleh Allah, kemudian didudukkan di mimbar-mimbar yang bercahaya. Ya, ibaratnya kalau kita lagi upacara bendera itu, kita duduknya bareng dengan Jokowi. Kemudian dilihat oleh peserta upacara, dilihat oleh TV seluruh Indonesia, itu siapa yang lagi duduk di situ? Ada yang nggak mau duduk di situ? Nah ya udah nggak apa-apa lah deh. Nanti kalau ganti presiden aja ya. Iya. Tapi ketika dia duduk di sampingnya presiden, ya, di sampingnya presiden, disorot oleh layar TV, di situ, oh itu pasti punya kedudukan tinggi. Tapi ketika dilihat-lihat, nah orangnya nggak pernah terkenal di muka bumi ini. Bahkan para nabi, para syuhada, ini hadisnya dari Tabrani. Bahkan dari para nabi, para syuhada itu merasa iri. Siapa yang didudukkan di sisi Allah dengan mimbar yang bercahaya itu? Maka para sahabat pun nanya, ya Rasulullah, siapa sih mereka? Orang yang kelihatannya enak sekali. Ketika yang lain pada gelisah, ketika yang lain pada menderita, ternyata mereka duduk di mimbar-mimbar yang bercahaya di sisi Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya Rasulullah katakan wa arfa'iha fi darajatikum tadi, tidak hanya kedudukan di dunia, tapi kedudukan di akhirat itu pun sangat luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu orang-orang yang berzikir. Makanya Allah itu sangat mencintai orang yang berzikir. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, itu saat ini itu sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirindukan? Ya, dalam hadis disebutkan bahwa ketika ada orang yang datang ke masjid, ke musola, ke majelis zikir, kemudian dia berzikir, maka kata Rasulullah, ibarat orang itu kehilangan barang-barangnya. Misalnya kita sedang pergi, Pak, kita sedang tur, ya. Ini Mas Arvin yang biasa tur, biasa ziarah. Kita lagi tur enak-enak, tiba-tiba mobilnya hilang. Mobilnya kemana? Nggak tahu arahnya. Pas setengah jam, 2 jam, 3 jam, tiba-tiba ditemukan mobilnya masih ada. Kira-kira senang nggak, Pak? Senang sekali. Demikian juga orang yang berzikir. Orang yang berzikir ini diibaratkan orang yang hilang barangnya, orang yang hilang kendaraannya, tapi ditemukan kembali. Betapa senangnya, betapa bahagianya. Jadi mengibaratkan bahwa Allah itu sangat gembira sekali dengan orang-orang yang sedang berzikir. Ibaratnya orang itu menemukan barang kembali yang telah hilang. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita sangat-sangat bersyukur ditemukan dengan zikrullah dalam hidup ini. Sebab ada bedanya, Pak, ada bedanya tuh antara majelis zikir dengan majelis taklim. Kenapa sih di majelis taklim itu orang itu gampang hadir? Karena hanya sekedar mendengar. Ya mau enak mau enggak mendengar, nah, apalagi makanannya enak-enak, senang kita, apalagi ibu gitu kan. Tapi ketika majelis zikir itu lain. Kenapa majelis zikir itu lain? Karena ketika hadir di majelis zikir ini, maka di dalam kolbuknya, ya kata Imam Ghazali itu, bahwa di dalam kolbuknya harus ada cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin bisa hadir. Makanya orang yang dikenalkan zikir itu sebetulnya sangat luar biasa. Itu merupakan awal pertama bahwa Allah mencintai kita. Kalau Allah tidak mencintai kita, tidak bakalan kenal dengan zikrullah.
Bagaimana mungkin Allah itu ingin disebutkan oleh orang-orang yang tidak mencintainya? Contohnya kayak tadi Ustadz Andri katakan, saya baru ngomong Jokowi aja udah stres banget kan? Nah ini karena seperti itu, jadi memang sangat luar biasa. Karena tidak cinta. Tapi ketika kita cinta, itu maka satu poin sebetulnya ketika kita dikenalkan dengan zikrullah, itu malaikatnya awal mulanya Allah cinta pada orang tersebut. Maka kalau sudah cinta, cintanya jangan ditolak. Cintanya harus terus kita pupuk, kita bina. Dengan bagaimana? Dengan sering ketemu di majelis zikir seperti ini, dengan sering ketemu di khataman, dengan sering ketemu di malaki. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa aska ihya indamanikum, bahwa dengan zikir ini maka amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang sebetulnya tidak diterima oleh Allah, sedikit demi sedikit akan terhapus hal-hal yang menyebabkan amalan itu tidak diterima. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun yang salim. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amalan kita itu dilaporkan kepada Allah. Oh, ini amalan orang ini bagus nih, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, diangkat oleh malaikat. Ketika sampai ke langit pertama, maka malaikat nyetop, tunda dulu amalan orang ini, kembalikan kepada yang beramal. Kemudian dikatakan oleh malaikat pembawa amal, kenapa ditolak? Karena orang ini biarpun amalannya bagus, tapi masih suka ngomongin orang, masih suka gosip, kembalikan saja. Nah, dikembalikan. Kemudian amal yang berikutnya terus bagus. Di langit pertama tembus, ternyata di langit kedua amalan itu masih ditolak. Ketika ditanya, kenapa ditolak amalan ini? Karena meskipun dia itu amalannya bagus, tapi dia juga masih beramal karena dunia. Tahajudnya sih rajin, tapi tujuannya biar naik pangkat gitu doang. Zikirnya rajin juga, tapi biar dagangannya laris. Nggak ada urusan-urusan akhiratnya, urusan Allahnya ntar dulu. Ya, hebat sih hebat, dia zikirnya rajin, sedekahnya rajin, tapi sedekahnya biar ada imbalan, ya, ada imbalan. Nah, bukan semuanya nanti diganti Allah 10 kali lipat, setelah itu bangkrut gitu kan. Banyak juga yang begitu. Padahal tidak seperti itu. Dalam artian apa? Ketika dia beramal hanya untuk dunia saja, maka disitulah amal itu ditolak. Maka kita pun diberikan password oleh Abah, ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Itu sebuah password yang sangat luar biasa. Ya Allah, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Itu sebetulnya semua amalan harus di situ muaranya. Tapi kadang-kala karena kita tidak belajar, maka ilmunya langsung ketemu. Oh, saya dapatkan ilmu ini nih, beramal ini langsung dapatkan ini. Jadi ibadahnya rajin, tapi hanya sekedar dunia yang dicapai. Makanya kan hadirin jamaah rahimakumullah, di hataman itu sebetulnya ada suatu kalimat, satu kata. Yang kata itu sebetulnya kalau untuk usaha ya lancar, kalau untuk rezeki ya lancar, dan untuk kehebatan juga hebat memang. Apa? Kata ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ini kalau Bapak masuk penjara, itu bisa keluar cepat Pak dari penjara. Kalau Bapak lagi kesulitan uang, cepat dapat uangnya. Makanya diberi password berapa kali ketika mau mengucapkan itu? 3 kali. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi, baru ya latif, ya latif, ya latif. Biar kau tidak terbang di situ, biar tetap ingat Allah. Meskipun kita tidak tujuan untuk sesuatu apapun, tapi memang ketika memang sudah manfaatnya disebutkan, ya kan ada juga untuk kita, tapi kita ada
ada indikatornya. Semua amalan yang kita kerjakan adalah tujuannya adalah Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika dia itu beramal dan tujuannya untuk dunia saja, maka dia pun tertolak di langit yang kedua. Di langit yang pertama hebat, dua lolos, tapi ternyata di langit yang ketiga itu pun amalannya ditolak. Kenapa? Karena dia beramal tapi masih ada sifat takaburnya, masih ada sifat sombongnya. Sombong bahwa dia beramal itu hanya dengan kekuatannya sendiri, beramal bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong tidak mau kebenaran dari orang lain, hanya dirinya sendiri yang paling benar. Ini amalan itu kan ditolak di langit ketiga. Langit ketiga tembus, namun di langit keempat amalan itu ditolak oleh para malaikat. Kenapa? Karena biarpun dia amalannya bagus, tapi ada sifat ujub dalam dirinya, bangga dengan amal yang telah dikerjakan. Oh, inilah saya yang paling hebat, bisa beramal seperti ini. Nah, ketika seperti itu, maka amalan-amalan pun akan hancur, ditolak. Kemudian langit 1, 2 tembus, 3 tembus, ternyata di langit kelima amalan itu pun masih ditolak oleh para malaikat penjaga pintu langit. Kenapa? Dia beramal tapi masih ada sifat dengkinya dalam hati, masih ada iri hati, ya. Kalau orang lain dapat bahagia, dapat karunia, kitanya nggak suka. Kalau tetangga kita beli mobil, kitanya bisa sakit gitu ya. Tetangga beli kulkas saja, kitanya langsung pilek. Itu yang begitu-begitu. Amalan kita belum tembus ke sana. Karena masih ada dengki yang seperti ini masih ada. Langit 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, ternyata langit ke-6 masih ditolak juga. Kenapa? Karena dia itu beramal, cuma amalnya itu masih percaya juga dengan makhluk. Jadi percaya dengan Allah, percaya juga dengan dukun. Campur tuh percayanya. Dukunnya percaya, ya, Allah juga percaya, jadi masih campur. Ya, suka memberi sesajen juga, suka memberi ini juga, ya. Kalau nanyanya pada para kiai silakan aja, tapi kalau sudah lain jalurnya, maka amalan kita pun ditolak. Kemudian amalan ini dalam sebuah kitab ini dibawa oleh 3.000 malaikat, dan semua pintu langit, penjaga pintu langit sangat kagum dengan amalan ini. Wah, ini orangnya hebat sekali beramalnya, rupanya apa yang dia lakukan. Terus 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, 4 tembus, 5 tembus. Namun ternyata di langit yang ke-7 amalan itu pun tertolak. Ketika ditanya kenapa orang itu amalnya tertolak, karena masih ada sifat ria di dalam amalnya, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang sangat luar biasa. Sehingga saking samalnya ria itu, maka seperti semut hitam yang berjalan di malam yang gelap. Jadi kita nggak tahu ria itu seperti apa, tapi begitulah manusia, begitulah setan hebatnya. Nah, ketika sudah ternyata langit kesini pun tembus, namun ternyata di hadapan Allah amalan itu ditolak. Kenapa? Karena dia masih syirik, dia masih menyembah, dia beramal tapi agamanya lain. Nah, maka orang-orang yang syirik tadi amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar tasawuf. Inilah betapa pentingnya belajar thariqah. Kalau kita hanya sekedar belajar syariat, belajar hanya membaguskan fisik, jadi syariat itu hanya membaguskan fisik, Pak. Yang pada intinya ada 3. Ketika syariat itu dikejar terus, maka dia akan taubat naik jadi takwa naik akan jadi istiqomah. Tapi ketika amalan ini hanya sekedar di situ, mentok, tidak tahu bagaimana hati ini harus dikendalikan, maka harus masuk ke thariqah. Yang kedua, karena thariqah ini adalah bagaimana cara membersihkan hati. Nanti taraf itunya akan jadi ikhlas, akan jadi khusyuk, akan jadi tumaninah. Maka penting sekali pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini tidak ada lain adalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Likulli shay'in subhanallah wa subhanallahi qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah katakan wa azka inda malikum,
Amalan ini sangat suci di sisi Allah, sangat bersih di sisi Allah kalau engkau lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu manusia ini kalau tidak masuk ke dalam dunia zikir, maka susah untuk ikhlas kepada Allah. Maka zikir itu, Bapak hadirin jamaah sekalian, para ibu, itulah nantinya akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat hati yang menyebabkan amal itu tidak diterima. Maka orang yang berzikir itu ya nggak usah takut ada ujub, ada riya. Yang penting zikir aja terus. Karena semakin lama semakin bersih, terus nanti malaikatnya Allah tujuannya. Jadi itu, jadi pembersih, terus dibersihkan. Jadi kalau sudah bersih tadi, itulah sifat-sifat jelek kita tadi, yang amalan-amalan ditolak itu akan hilang. Sebab orang yang berzikir ini, Pak, itu ketika kita baru awal berzikir, maka kita masuk diangkat ke dalam tahap yang pertama. Apa tahap yang pertama ini? Tahap yang pertama adalah kita akan rindu dengan zikrullah. Jadi kalau hadirin jamaah rahimakumullah, ya misalnya habis sholat nggak zikir, ada rasa rindu, ya Allah saya kok nggak zikir, waduh saya ninggalin zikir, itu berarti sudah masuk ke dalam makom pada tahap yang pertama. Oh, diangkat ke tahap yang pertama. Ketika dia sudah rindu kepada zikir, dia teruskan zikirnya, maka Allah pun angkat lagi. Diangkat kemana? Diangkat dalam keakraban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini akan semakin dekat dengan Allah, semakin rindu dengan Allah, semakin yakin dengan Allah. Kemudian ketika terus kita pun istiqomah dalam zikrullah tadi, maka kita pun diangkat lagi dalam tahap yang ketiga. Apa? Dalam tahap kursi tauhid. Disitulah bahwa ketika tauhid itu sudah ada, maka dalam segala amaliyah kita itu tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridha tawakkuli. Nah di situ di puncak, ini belum sampai puncaknya, baru ketiga. Tapi di situ sudah terbersihkan. Terbersihkan apa? Terbersihkan dari penyakit-penyakit yang tadi. Sebab apa? Ketika didudukkan dalam kursi tauhid, maka semua amalan itu yakin hanya untuk Allah, dan kita bisa beramal itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika kita sudah nih terus masih zikir terus, maka kita akan didudukkan dalam pintu makrifat. Pintu makrifat, ya. Kalau para wali itu, kalau ingin tahu makrifat begini, Pak, sudah waktu maghrib zuhur, para wali tidak lihat jam, lihatnya di langit langsung. Oh, mereka sudah pada wudhu nih, kita wudhu. Memang kita jauh ya. Ya itu bukan tarapan kita, hanya sekedar pengetahuan saja lah. Kita tidak sampai situ. Tapi disitulah makrifat, dan makrifat yang lebih hebat adalah ketika kita masih tinggal di dunia ini, kita sudah yakin bahwa nanti kita akan mati dan kita akan masuk kemana. Itu adalah makrifat yang paling hebat. Makanya orang yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang sering mengingat kematian. Karena itu malaikatnya makrifat tingkat tinggi. Kalau masih tinggalnya di dunia saja, atau hanya sekedar mengenal alam jabarut, alam lahu, alam malakut, itu ya makrifat bagus juga. Cuma makrifat yang paling tinggi adalah ketika kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah memikirkan akhirat. Di akhirat itu kita akan seperti apa? Itu makrifat yang paling tinggi. Nah, kemudian setelah makrifat itulah, maka zikir itu akan dinaikkan ke dalam fananya. Ke dalam fananya, di mana orang yang berzikir itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanazulnya malaikatnya adalah bahwa kekal bersama Allah. Dan ini Abah sudah sampai di sini, sudah di alam lahut. Jadi selalu bersama Allah. Kenapa ketika kita berdoa Ibaratkan di karamah sama sahibul wafatajul arifin, karena apa sudah segini, sudah nempel dengan Allah, sudah satu majelis dengan Allah. Ibarat kita doa itu, kita kirim Fatihah itu ibarat SOS. Kalau di radar itu ada sinyal, ini orang kirim Fatihah mulu ke saya nih, ada perlu apa nih, gitu kan? Oh, ini rupanya lagi utangnya banyak, belum nyaur-nyaur gitu kan? Gitu, makanya mudah.
Bisa aja diberikan Wisman Hakim lunas nih utangnya, bisa bagi Allah sangat mudah. Jadi ketika kita kirim Fatihah ke para mursyid, ke para masyayikh, itu pendekatannya adalah kita sedang SOS. Ada sinyal-sinyal yang dilempar ke sana. Maka semakin banyak kita dibarakah di karomahnya, sinyalnya semakin banyak. Maka dia pun akan, ini ada apa nih? Nah itu. Jadi hebatnya mursyid ini itu seperti itu. Sudah sampai di tahapan seperti itu, maka wajar ketika Ustaz Andri katakan lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah, karena Syekh Abdul Qadir juga sudah sampai ke sana, sudah sampai kepada puncaknya zikir. Saya kemarin baru ketemu Pak dengan Kiai, kebetulan saya suka ngaji Al-Hikam pada beliau, suka ngaji Al-Hikam kepada beliau, tapi ketika dalam pengajian itu, dalam hati saya masih bertanya, ini kiainya hebat nih keilmuannya, tapi tidak punya jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Disuruh bagaimana sholatnya khusyuk, disuruh bagaimana jamaah itu benar-benar yakin kepada Allah, tapi harus dengan amalan apa? Kalau dari TKN langsung praktek gitu kan. Nah, kalau dia rupanya keilmuannya tapi belum masuk thariqah, baru amaliyah yang lain. Kemudian saya ditelepon ya oleh beliau. Pertama dia itu dari asistennya nge-share ya, nge-share mursyid gitu ya, mursyid 38, dia mau ke sana dengan gawas katanya. Nah, saya bilang, pas saya share, saya beritahu bahwa ini tidak diakui di TKN Ponpes Suryalaya, dan di Ponpes Suryalaya ditolak karena di Ponpes Suryalaya belum ada mursyid. Di Ponpes Suryalaya yang ada adalah pengemban amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Rupanya dia ketika saya beri keterangan seperti itu, dia pun paham, dan pada akhirnya saya pun main ke rumahnya. Ketika saya main ke rumahnya, kita dialog di sana ya, kita diskusi, kita timba ilmunya beliau, karena beliau seorang kiai yang amaliyahnya juga sangat luar biasa. Nah, dia nanya pada akhirnya, kalau saya ditalkin zikir, kepada siapa saya harus berokibat? Apa kepada wakil talkin atau kepada Abah Anu? Saya katakan, kalau Pak Kiai ditalkin, maka Pak Kiai rokibatnya kepada Abah Anu, bukan kepada wakil talkin. Mendengar itu saya lihat wajahnya sangat cerah, sangat ceria, sangat senang. Mungkin itu beban dia. Dia ternyata sudah kenal para wakil talkin, sudah lihat YouTube mungkin ya, sudah kenal, tapi mungkin ada namanya itu, ada semacam gengsi atau apalah mungkin alam. Tapi yang jelas ketika saya katakan seperti itu, dia makin semangat untuk talqin zikir. Nah, kemudian dia katakan ya, saya meskipun belum ditalqin, dia ceritakan bagaimana kewalian Abah Anom dan bagaimana kehebatan Abah Anom. Meskipun saya belum ditalqin, ketika saya berzikir, Abah Anom selalu hadir. Saya kaget, ya orang-orang seperti itu kan zikirnya bukan 1000-2000 Pak. Zikirnya biasa malam suntuk. Nah, rupanya apa? Kok bisa seperti itu? Karena dia ternyata sering ziarah juga. Sering ziarah juga ke Suryalaya, tapi belum pernah minta talqin zikir. Jadi perlu dari dibimbing. Nah, saya pikir ini cuma belum jadi murid, apalagi muridnya, apalagi kita semuanya yang belum saja sudah seperti itu, apalagi kita sebagai muridnya. Ketika kita berzikir, Abah yang selalu di samping kita. Nah, kemudian dia katakan lagi, saya ini ya lebih senang, kata Pak Kiai, saya lebih senang pada mursyid yang telah meninggal dunia, karena mursyid yang sudah meninggal dunia itu telah diakui kewaliannya seluruh dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, saya teringat Pak Kiai mursyid dari TKN Khalidiyah, Kiai Haji Asrori. Beliau itu kalau berdoa dengan para jamaahnya, apa Pak doanya? Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah.
saya takut meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah. Itu Mursyid TKN Kholidian Pak, dia asal yang sudah meninggal. Beliau itu ketika hidup Usmania, TKN Usmania. Jadi dia tuh doanya seperti itu. Saya baru ketika dia katakan mursyid yang sudah mati itu, yang sudah meninggal tadi itu, keakuadio kewaliannya diakui oleh seluruh dunia dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga dia katakan bahwa Abah Anom itu sudah sampai puncaknya zikir. Sudah sampai puncaknya zikir. Maka dia itu selalu bersama dengan Allah. Ketika sudah selalu bersama dengan Allah, maka bagi dia kematiannya itu baik, hidupnya pun baik. Dan dia lebih enak membimbing murid-muridnya ketika sudah berpisahnya jasa dengan Tuhan, sudah meninggal dunia. Jadi emang seperti itu Pak, mursyid itu seperti itu. Yang kematian cuma fisik, tapi ruhnya. Dan itu yang bicara bukan orang TKN. Orang bicara yang di luar. Kalau orang TKN mungkin sudah biasa, tapi untuk meyakinkan kita bahwa orang sekali berbeliau itu pun ternyata seperti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka disitulah bagaimana ketika kita zikir, ya, ketika kita minta doa, kemudian kita pun menggabungkan nama Abah, menggabungkan nama Syekh Abdul Qadir Jilani, memang sangat mustajab. Doa kita sangat mustajab karena gabung, karena roh beliau itu sudah sampai dengan Allah, sudah sampai dan sudah bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya alam lahir. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka wa asga ya inda malikum. Bersihkan, sucikan. Dan ini amalan ini bisa membersihkan, bisa mensucikan, dan paling bersih, paling suci di sisi Tuhan. Apa? Zikrullah tadi. Makanya kan para sahabat ketika dia itu ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak. Ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada tahajud, ada banyak, ada sholat, banyak sekali. Kalau saya kerjakan semua nggak mampu. Maka oleh Rasulullah dikatakan, yazadu lisanika rabbun min dzikrillah. Terus basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir, makanya kalau orang zikir itu nanti akan berubah semua. Dari orang yang malas jadi rajin, jadi orang yang pelit jadi dermawan, jadi orang yang pemarah jadi orang yang sabar. Karena zikir itu akan mengubah dalam kehidupan kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka pernyataan yang berikutnya dari Rasulullah bahwa orang yang berzikir itu lebih baik daripada orang yang berinfak baik dengan emas dan perak. Ketika saya terangkan ini, ada orang kaya yang protes, Pak. Ya protes ini tapi nggak suka dengan saya, biarin aja. Ya kenapa? Ya itu kan hadis. Ya rupanya dia suka infak. Saya tahu dia infaknya sangat luar biasa. Mesti diambil semuanya, dia yang bangun, hartanya semuanya. Tapi ketika saya katakan bahwa mesti kawan orang yang berinfak itu lebih baik daripada orang yang berzikir. Orang yang berinfak baik, tapi satu derajat lebih tinggi daripada orang yang berzikir. Ini sebetulnya hadisnya jelas, Pak. Ini ada dua riwayat. Yang pertama dari Tirmidzi, yang kedua dari Muslim. Apa? Bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang kafir, tapi orang yang beramal. Tapi ketika dia beramal, tujuannya biar dikatakan dermawan. Amal sih amal banyak. Ya, kata Allah ketika di yaumil qiyamah, ya sini kamu, gitu kan, karena makanya gitu ya. Kamu kemarin ketika di dunia ngapain aja? Ya Rasulullah, saya orang kaya suka beramal. Terus amalmu untuk apa? Saya tujuannya adalah untukmu. Kata Allah bilang, engkau bohong. Engkau beramal adalah biar dikatakan dermawan. Maka Allah panggil ke malaikat. Malaikat, lempar orang ini ke dalam neraka. Kemudian yang kedua apa? Dia beramal, ya. Orang itu rajin berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi ketika ditanya, ya, ketika kamu hidup apa? Saya berjuang, ya Allah, saya berjihad di jalanmu. Kata Allah, bohong. Kamu berjihad biar dikatakan pemberani. Maka dipanggil malaikat lagi. Malaikat lemparkan orang ini ke dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah ditepuk pahanya. Abu Hurairah, inilah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang kafir itu masuk neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Inilah pentingnya zikir. Inilah pentingnya pembersihan hati, agar kita itu ada sinyalnya ketika beramal ini untuk siapa. Maka password ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, walidota maktubi itu bukanlah password yang sembarangan. Itu password dalam segala amal kita, bahwa Allah adalah tujuannya, ridhonya adalah yang dicari. Namun bisa mencapai password itu apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikirnya juga tidak sembarang zikir. Zikirnya harus sudah zikir yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir apa? Zikir thariqah tadi, terkait dengan zikir jaharnya yang notabene dari sahabat Ali. Kemudian zikir khafidnya dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi harus ada jalurnya, bukan sembarang zikirnya. Bukan zikir ikut zikir ini, tapi harus tembus, ada silsilahnya sampai ke Rasulullah, tidak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka itulah fungsinya zikir. Jadi zikir itu sangat luar biasa untuk membersihkan kalbu kita, dan juga untuk biar kita itu amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hanya Allah ketika kita beramal itu tujuannya satu, yaitu karena Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang berzikir ini adalah untuk membentengi diri dari godaan setan yang tertutup. Dari setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan Imam Ghazali mengatakan setan itu saking halusnya, maka masuknya adalah seperti pembuluh darah tadi, masuk di dalam pembuluh darah. Sudah sangat luar biasa hebatnya. Maka tidak ada lain untuk membentengi dari setan itu, dari iblis tadi, adalah dengan zikrullah. Sebab apa? Al-Quran mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ihim." Aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jadi kita itu nggak punya celah untuk bisa melawan setan. Ibaratnya kalau kita tinju itu, lawan kita itu bisa lawan itu bisa lihat kita, sementara kita nggak bisa lihat lawan kita. Nah, kan istilahnya dipukulin mulu, Pak. Dia pukulnya dari mana nggak tahu. Tapi disitulah hebatnya setan. Dari depan itu kita digoda dengan apa? Digoda agar kita itu tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Sudah, nggak usah percaya lah, nggak usah percaya adanya azab kubur, nggak usah percaya dengan surga neraka. Ya. Jadi digoda dari situ, dari belakang kita digoda bagaimana agar kehidupan dunia itu lebih menarik. Kehidupan dunia itu bahwa dibumbui kehidupan dunia itu lebih hebat. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, dunia itu hanya sekedar permainan, dunia itu hanya sekedar sandiwara. Tapi oleh setan dibisikkan terus. Dan bisikan setan yang paling hebat apa? Dibisikkan, kamu kalau bekerja seperti ini, nanti kamu jadi orang miskin. Nah, itu kan bisikan paling setan. Apalagi bisikannya sudah sampai ke ibu-ibu. Waduh, luar biasa tuh. Mana ada ibu yang mau jadi miskin. Nah, tapi memang Al-Quran mengatakan setan itu menggodanya seperti itu. Awas lo nanti jadi miskin nih. Kalau udah jadi miskin, orang trauma, Pak. Mana ada mau milih yang miskin gitu kan? Nah, tapi akhirnya dengan godaan seperti itu dan terkena jeratnya, maka orang yang punya jabatan pun tadi gajinya sudah banyak, tunjangannya sudah banyak, ya dia wal-wal menjual apa saja diambil. Biar apa? Biar keluarganya, cucunya bahagia. Padahal sebenarnya salah materi sudah cukup. Tapi disitulah bisikan setan. Dari kanan dibisikkan, iya, kamu silakan berbuat baik, tapi perbuatan baik dia nggak sempurna. Biar tergesa-gesa perbuatan baik itu. Nah, sholatnya terus sholat. Tapi ya tadi, ya cepat sholatnya gitu kan. Masih banyak tuh keperluan gitu kan. Zikir ya zikir, udah terusin aja cepat gitu kan. Biar cepat selesai gitu kan. Imamnya adalah dibalap juga kan. Wah, imam imam lagi santai, dibalap juga sama yang di belakang. Rupanya banyak keperluan kan. Ya segera tempat ya saya. Iya, jadi memang biar tergesa-gesa, biar amalan kita tidak sempurna. Ini dari arah kanan, dari arah kiri kita digoda dengan kemaksiatan.
Jadi memang sangat luar biasa bagaimana iblis itu menggoda kita dengan berbagai arah tadi. Maka kalau kita tidak dibentengi dengan zikrullah, Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrurrahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Jika kau lalai sebentar saja dari zikir kepada Allah, aku akan berikan setan yang akan selalu mengikutimu. Inilah pentingnya, inilah syukurnya kita diberikan zikir khafi oleh mursyid, oleh wakil talqin. Itu Pak, diberikan zikir khafi apa? Itu secara tidak langsung setan itu kalau mau menggoda kita nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam dirinya, di dalam tubuh kita, dalam hati kita sudah ada zikir khafinya. Nah, tapi kalau zikirnya cuma zikir jahar tadi, wajar. Al-Quran mengatakan dia tersebut bahwa ketika kau lalai sebentar saja dari berzikir kepada Allah, setan akan langsung mengikutimu. Allah berikan korin yang selalu mengikutinya. Kalau sudah korin yang sudah ngikutin dia terus, ya mungkin lalainya 1 jam, 2 jam, ya sedihnya, galoknya 2 jam itu sedih mulu, apalagi. Tapi ketika sudah masuk zikir khafinya, karena zikir khafi ini Pak, ini merupakan pedang bagi kita orang-orang beriman. Itu pedangnya adalah di zikir khafi. Kalau sudah zikir khafi ini jalan, maka itulah pedangnya kita. Karena zikir khafi itu terus menerus, ya, tidak pernah berhenti. Ya walaupun kita kan sering berhenti, ya apa namanya murid kan Pak ya. Nah, tapi ini masalah yang penting kita latihan. Dan latihannya bagaimana agar zikir khafi itu semakin terasa, akan semakin terus dia itu zikir khafi semakin bisa kita rasakan. Zikirnya diperbanyak. Kalau kita zikirnya cuma 165 itu ya biasa Pak, levelnya kelas biasa gitu ya. Tapi harus ditambahkan terus, tambahkan terus. Jadi 100, jadi 300, jadi 500, 1000. Nanti akan terasa semakin banyak zikir jahar yang kita teruskan, ya, yang kita lantunkan, maka akan semakin terasa zikir khafinya. Zikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ingin merasakan bagaimana zikir khafi kita supaya terasa, maka jalannya adalah tadi. Salah satunya adalah zikir jahar kita perbanyak. Kapan waktunya? Terserah waktunya kapan. Kalau di majelis zikir Qalbun Salim, ya Pak, karena di Villa Mutiara Daging, ini kita biasa dengan Pak Poniman nih, ikhwan di sana juga. Kita dari subuh sampai isra kita latih zikir. Pesertanya berapa banyak Pak? Ternyata pesertanya yang ikut, ya saya pikir nggak pada kuat, ternyata imamnya saya nggak kuat gitu kan, imamnya pada kuat gitu kan. Bagus Pak, ternyata banyak mereka itu. Dan alhamdulillah setelah kita latih, ya 1 bulan 2 bulan, kita tadinya ikuti dengan KTM ketika kholwat, ketika Ustaz Andri, Ustaz Andika mengadakan kholwat, mereka kan biasa dilatih zikir saja, habis asar sampai maghrib, habis subuh sampai isra. Kita cepat terapkan di sana. Ternyata sangat luar biasa Pak. Ikhwan itu jadi kuat semua Pak. Dan merasa rindu. Ayo kapan lagi kita zikirnya gitu. Ayo kapan lagi. Merasa rindu, rupanya kuncinya adalah zikir banyak tadi. Wajar ketika dengan jajan itu pesan orang Toriko saat ini itu harus banyakkan riyadhah, harus banyakkan riyadhah apa saja dalam arti untuk memantapkan. Kalau kita hanya biasa, ya standar. Tapi ketika sudah bisa memaksakan, maka kita pun sangat mensyukuri bahwa ya Allah, kita ditemukan dengan mursyid yang kami, kita temukan dengan Thariqah Fadilah Asam Bandia. Kita semakin bersyukur ke sana. Kenapa? Karena kalau tidak kenal ini, ya kita tidak mengenal bahwa hati kita berzikir. Ya mohon maaf saja yang bicara seperti ini ya belum tentu hatinya zikir ya Pak. Tapi tadi insya Allah Pak, para ikhwan itu sudah merasakan, dan akhirnya mereka itu sangat luar biasa senangnya. Sehingga ketika diajak zikir 165, ya mereka sudah enteng. Ayo kita zikir nih habis sholat. Kan kalau di sholat jamaah kita adalah maklumat kan nggak boleh lebih dari 165 kalau jadi imam. Nah, tapi kalau sendirian monggo silakan. Kalau kita di masjid umum, kita jadi imam, misalnya kita zikir KTN.
Nah, kita nggak boleh lebih dari 165. 165 standar. Lebih dikit nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak, sebab nanti akan menimbulkan fitnah kan Pak. Wah, ini zikirnya banyak banget, nanti yang pada mau ikut TKN pada kabur nih. Wah, banyakkan zikir nih, saya belum kuat gitu kan. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Jadi zikir semakin banyak, maka betul apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Wahyudin, bahwa ketika kita zikir semakin banyak, semakin banyak, maka kita akan seperti angin tornado. Terus putarannya itu besar. Siapa yang di samping kita akan kena Pak? Siapa yang di samping kita akan ikut talqin zikir. Siapa yang di samping kita akan ikut talqin zikir. Betul Pak, ini ketika kita semakin banyak zikirnya akan seperti itu. Ya, ini bukan tahadus binikmat. Jadi di kantor saya Pak, ini ada preman Pak. Waktunya habis ya Pak? Belum. Wah, habis ya apa-apa, saya tutup ya. Di kantor saya Pak, itu karena SMP 183 sekarang pindah di Depok, dan ternyata dikuasai oleh seorang preman. Preman ini pernah membunuh orang, ya, dan karena membunuh dia tahannya tidak di Cipinang Pak, tapi langsung di Nusa Kambangan. Dia tahan 15 tahun. Nah, akhirnya keluar. Ternyata setelah keluar jadi preman lagi. Itu di daerah Sumur Batu tadi. Jadi preman benar-benar Pak. Jadi sekolah itu dikuasai, seluruh pemimpinnya, kepala sekolahnya harus tunduk sama dia semua. Karena dia keamanannya di situ. Nah, rupanya ketika dia itu dekat saya, dia nanya, saya preman gitu ya, bisa nggak masuk surga? Wah, ini lahan kita nih gitu. Karena apa? Karena masuk surga mah kita urusannya gitu ya. Urusannya dengan la ilaha illallah kan. Nah, bagus nih, udah kena jebak istilahnya. Nah, rupanya apa? Dia nanya karena dia itu punya adiknya itu Salafi Wahabi. Jadi cingkrang celananya, jenggotnya panjang. Dia katakan sama adiknya itu, kamu nggak bakalan bisa masuk surga. Begitu, makanya dia udah putus asa hidupnya, karena udah dikat oleh adiknya bahwa dia itu nggak bisa masuk surga, akan masuk neraka karena jahatnya dia gitu ya. Nah, ketemu dengan saya katakan, sudah bunuh berapa orang? Baru 1 orang. Ya, baru 1 orang yang 99 aja masuk surga, apalagi ente baru 1. Terus gimana caranya? Ya, caranya harus yakin dulu dan harus belajar dulu talqin zikir. Akhirnya alhamdulillah pas Ramadan, ya singkatnya tanggal 25 saat itu ya, saya ketemu dengan Ustaz Andika, Ustaz Andri, dan disitulah talqin zikir Pak Kiai Wahyudin preman itu. Talqin Pak. Jadi rupanya tadi di sini toh ketika ditalqin ya, karena premannya itu ternyata di daerah situ tunduknya cuma 2 orang saja, saya sama kepala sekolah tadi. Tunduknya dengan saya kan saya bawa talqin gitu, bukan saya bisa, saya bawa talqin, jadi merasa dia itu beruntung, bersyukur. Jadi kalau ada saya, mereka tunduk gitu. Maka dari sekolah saya diperintahkan kalau ada apa-apa, saya suruh nangani preman itu Pak. Saya tidak tahu berarti. Bukan. Ternyata di situ, ternyata sejahat apapun manusia, sebetulnya dia ingin masuk surga. Dan kita kan sudah ada kuncinya. Ketika la ilaha illallah diucapkan 1 kali, maka 4.000 dosa besar itu akan terhapuskan. Itu 1 kali. Bagaimana kalau la ilaha illallah itu sudah menghapuskan dosa semua pengucapnya, orang yang mengucapkannya tadi, orang yang berzikir, maka kata Rasulullah, dosa orang tuanya akan diampuni juga. Ketika ditanya lagi oleh sahabat, bagaimana ketika dosa orang tuanya sudah diampuni, dosa tetangganya juga diampuni juga. Yang paling banyak pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau tetangga saya non-muslim? Nah, kalau non-muslim tidak diampuni. Kenapa? Beda ya kaflinya. Nah, boro-boro diampuni tetangganya ya, Bang. Kita aja masih banyak dosa terus istilahnya kan seperti itu. Jadi disitulah. Maka ketika saya terangkan bagaimana kalimat la ilaha illallah itu bisa menyadarkan dia, maka alhamdulillah dia pun talqin zikir
Dan sekarang ini walaupun bagaimana sudah rajin sholat, sudah rajin baca Quran, nah, alhamdulillahnya di situ Pak. Itu bagaimana kalimat-kalimat la ilaha illallah, bagaimana talqin zikir ini bisa menyadarkan orang-orang sejahat apapun. Dan ketika kita mau menyadarkan orang tersebut, maka tidak ada lain, kita harus bekali zikir kita yang banyak. Zikir kita yang banyak, maka kita akan berdakwah itu dengan orang-orang di luar kita akan lebih mudah lagi. Karena apa? Karena kita yakin bahwa semua kejadian itu Allah yang memberikan, bukan kita, bukan kekuatan dari kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari manaqib kali ini yang paling penting bagi kita adalah istiqomahkan terus zikir kita. Istiqomahkan terus zikir kita dan jangan pernah untuk tidak robitoh kepada mursyid kita. Mursyid kita ketika kita robitoh, parekatnya beliau itu sangat pancaran sinarnya, ruhnya itu sangat luar biasa Pak. Di majelis Qalbun Salim ini sudah banyak para ya orang-orang ikhwan itu yang melihat Abah itu tidak lagi secara fisik, secara spiritual Pak, tapi mereka melihat Abah itu secara fisik. Itu ketika riadah seperti itu wallahu alam, karena saya juga belum pernah melihat ya Pak ya. Tapi itu kata-kata mereka yang punya indra keenam. Oh, tadi ketika zikir Abah Anom itu dapat, ya kita yakin aja, karena kita punya terasa saja, kita nggak pernah melihatnya. Tapi mereka yang memang dikaruniai Allah indra keenam, mereka bisa melihat kedatangan Abah. Maka jangan pernah berubah, jangan pernah sedikit pun bergeser dari mursyid yang kamil, karena dengan lantaran beliaulah kita kenal zikir ini dan kita bisa hidup mengenal zikir. Tidak ada yang lebih hebat lagi Pak ketika kita sudah mengenal zikir. Karena ketika kita sudah mengenal zikir tarekah ini, padekatnya surga itu sudah ada dalam genggaman kita. Sudah ada di genggaman kita. Orang-orang yang ahli zikir la ilaha illallah ketika meninggal dunianya tidak pernah takut di dalam kuburnya. Mereka itu senang di dalam kuburnya. Bahkan ketika masuk ke dalam liang lahat, ternyata apa? Kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Jadi dilakukan seperti itu Pak. Kalau di rumah kita di dunia mungkin sempit, di depannya ada tetangga, di depannya ada ini itu, tapi ternyata di kuburan makin luas Pak rumah kita. Dan itu bagi ahli la ilaha illallah akan dapatkan seperti itu.